Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di channel saya, di channel YouTube Bisikan dari Langit A6. Ada sebuah pembahasan yang mungkin saya anggap menarik untuk para sahabat Bisikan dari Langit. Apa itu? Yaitu tentang pengklaiman sepihak dari sebuah golongan atau dari sebuah negara terhadap kepemilikan Indonesia. Apa itu? Yang suka mengklaim di Indonesia ini ada dua negara atau ada dua kelompok seperti Yaman dan Malaysia. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang itu adalah sebuah kenyataan yang memang telah terjadi dan hal itu tidak bisa dibantah. Seperti batik misalkan. Batik itu kan diaku-aku oleh orang-orang Malaysia bahwa batik itu adalah hasil karya Malaysia. Riok Ponorogo misalkan. Sehingga kita kan akan merasa tersakiti jika warisan nenek moyang kita, warisan leluhur kita lalu diklaim sepihak oleh bangsa lain, oleh bangsa asing, sedangkan mereka tidak pernah menciptakan atau nenek moyang mereka tidak pernah menciptakan. Lalu bagaimana ketika Riok Ponorogo misalkan diklaim oleh negara Malaysia misalkan, oleh orang-orang Malaysia, itu kan kita akan membara hati kita ini, jiwa kita ini panas. Karena pengklaiman sepihak ini, sehingga banyak hujatan, kritisan dari rakyat Indonesia bahwa itu tidak benar. Riok Ponorogo itu memang milik orang-orang Indonesia. Sehingga karena saking panasnya komentar-komentar dari Indonesia itu, sehingga Dubes Malaysia pada saat itu memberikan komentar bahwa Riok Ponorogo itu dibawa oleh pendatang. Dalam artian apa? Bahwa memang Riok Ponorogo itu dibawa oleh orang Indonesia ke Malaysia. Batik misalkan. Jangan sampai diklaim oleh orang luar karena itu memang milik Indonesia. Atau lagu-lagu misalkan, jangan sampai diklaim oleh orang-orang luar karena itu memang milik Indonesia. Karena kenapa? Itu adalah identitas diri kita, kelebihan nenek moyang kita banyak menciptakan hal-hal yang sangat luar biasa, semisal keris misalkan. Keris itu adalah milik asli Indonesia, walaupun misalkan ada orang Malaysia pintar juga buat keris, karena di kemudian hari itu kan empu itu kan menyebar, seperti empu Ranubaya misalkan. Gurunya siapa itu kalau di dalam film legendari Kamandanu itu, Empu Ranubaya itu kan pernah ditangkap oleh Mongolia sehingga di sana juga membuat pedang, membuat keris. Tapi dia memang asli orang Indonesia. Seperti pencak silat. Pencak silat itu memang sekarang alhamdulillah ada wadahnya seperti IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, itu sudah membawahi lebih dari 60 negara yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Itulah saking hebatnya bangsa ini, leluhur ini, walaupun banyak orang-orang Indonesia itu sendiri yang merasa kerdil, tidak merasa bangga hidup di Indonesia, tapi banyak mahakarya agung yang telah diwariskan oleh para leluhur kita untuk generasi selanjutnya. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
bangsa luar itu seringkali tidak bisa apa-apa, seringkali tidak bisa mewariskan apa-apa selain kejumutan dan kebodohan seringkali. Karena kalau kita lihat bagaimana Perancis maju itu kan baru kenal mandi, Eropa itu baru kenal mandi itu kan hanya pada abad Resensi itu, pada abad pencerahan. Sedangkan yang lain dunia timur ini kan jauh-jauh hari sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, ilmu pengetahuan sudah dikembangkan, kedokteran sudah dikembangkan. Lebih-lebih Indonesia ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat daripada negara-negara Eropa di masa dahulu kala. Dalam artian bukan saya membangga-banggakan, oh itu tidak. Saya ini kan lagi berbicara sejarah. Jangan sampai warisan nenek moyang kita ini diklaim sepihak oleh sekelompok golongan, oleh masyarakat luar yang memang tidak pernah menciptakan karya-karya Maha Agung tersebut. Lah bagaimana sakitnya orang Indonesia misalkan belakangan ini. Bagaimana orang-orang keturunan Yaman yang selalu banyak mengklaim tentang Indonesia ini. Misalkan Indonesia, Pulau Jawa ini adalah pintu tarim katanya. Lalu siapa yang tidak sakit hati kalau mendengar ucapan-ucapan seperti itu? Atau Pangeran Diponegoro itu ya dari marga Yaman misalkan. Siapa yang tidak sakit hati mendengar ucapan seperti itu? Karena orang-orang yang pernah belajar sejarah akan mengerti dan akan tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu berjuang dengan keturunan Rasulullah SAW yang asli di daerah Saidan di Jawa Tengah itu untuk melawan penjajahan Belanda yang bersekongkol dengan imigran Yaman pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana bisa seorang Pangeran Diponegoro ini diklaim sebagai orang keturunan Yaman? Ini kan sangat terpukul bagi bangsa ini ketika hal-hal seperti ini diucapkan ke publik. Tahu banyak makam-makam pahlawan misalkan diklaim bahwa ini adalah marga-marga Yaman atau keturunan Yaman. Ini kan adalah sebuah pembelotan sejarah yang sangat dahsyat, yang sangat keji, karena kalau sejarah itu sudah dirubah lalu dipercayai, maka hilanglah identitas sejarah kita. Akan tapi kalau hanya kekayaan kita diambil, maka kekayaan tersebut akan selalu muncul melewati kekayaan-kekayaan yang lain. Contoh misalkan di Papua Freeport dengan emasnya yang hampir habis misalkan. Kita akan memiliki kekayaan yang lain, bisa saja minyak, bisa saja nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Sekarang yang gemar selain Malaysia ini yang sering mengaku-ngaku dan sering mengklaim tentang Indonesia ini adalah kan orang keturunan Yaman. Ini kan harus diantisipasi juga apa tujuannya mengklaim ini itu. Kan harus diantisipasi. Karena bagaimanapun sejarah itu, keaslian sejarah itu sangat penting, karena identitas asli suatu negara itu bagaimana tentang kevalitan sejarahnya tentang nenek moyang kita. Karena kalau dulu itu para pemenang, para raja-raja dan para penjajah itu membelokkan banyak sejarah hanya untuk kepentingan mereka sendiri, agar di suatu masa yang akan datang orang-orang menganggap bahwa sang raja tersebut sangatlah baik memperlakukan suatu negara jajahannya. Para sahabat bisingan dari langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengklaim ini itu, negara Malaysia mengklaim bahwa batik orang-orang Malaysia, bukan negara Malaysia, orang-orang Malaysia misalkan mengklaim, orang-orang Yaman, orang-orang keturunan Yaman misalkan mengklaim bahwa ini adalah milik mereka, maka itu adalah sebuah kepastian, adalah suatu bentuk kenyataan bahwa mereka tidak mampu, nenek moyang mereka tidak mampu menciptakan sebuah karya agung tidak seperti nenek moyang kita. Wallahu a'lam.